Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi al-amilina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkarat. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah azza wa jalla qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat berserta salam kita sanjungkan selalu kepada baginda Rasul Sayyidi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di kesempatan yang penuh dengan berkah ini sama-sama selalu kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita tingkatkan pendekatan diri kita kepada Allah. Kita terus tambahkan ilmu dan pengetahuan kita sehingga kita menjadi muslim yang muttaqin, yang kemudian kita akan diselamatkan di dalam kehidupan dunia ini untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sidang salat Jumat rahimakumullah, adalah hadis baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari. Nabi kita bersabda, salasatun tahta dhillir rahman yauma la dhilla illa dhilluh. Man hum ya Rasulullah? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man farraja an makrubin min ummati wa man ahya sunnati wa man aktsara salata alayya, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ada 3 golongan nanti dalam lindungan arsy-Nya Allah. Mereka berada dalam lindungan Allah di yaumul mahsyar. Faqala sahabat bertanya, manhum ya Rasul? Siapa mereka yang engkau lindungi, yang Allah lindungi itu ya Rasulullah? Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man farraja an makrubin min ummati. Yang pertama yang akan dilindungi oleh Allah nanti di yaumul qiyamah adalah siapa saja orang yang bisa memberikan bantuan dari susahnya umatku. Artinya sahabat-sahabatku, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, siapa saja ketika melihat orang susah, siapa saja ketika melihat orang kekurangan, kemudian dia membantunya, baik ekonomi, baik bantuan-bantuan lainnya, maka yakinlah bantuan-bantuan itu akan menyebabkan dia nanti ditolong oleh Allah di yaumul qiyamah. Allah tolong nanti di yaumul mahsyar. Itulah sebabnya satu saat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu dia diberikan ilham oleh Allah, saat mana seolah-olah dia masuk surga. Saat masuk surga, Syekh Abdul Qadir ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh para malaikat dalam hal ini, ya Abdul Qadir, apa yang menyebabkan engkau sampai masuk surga ini? Apakah karena amalmu? Apakah karena zikirmu? Apakah karena puasamu? Atau karena ilmumu? Faqala Abdul Qadir, maka berkata siapa Abdul Qadir, saya masuk surga ini tidak semata-mata karena ilmuku, tidak semata-mata karena takarrub dan ibadahku kepadanya, tidak semata-mata karena zikirku. Justru ibadahku itu memang hanya sekedar penunjang. Maka yang menyebabkan aku masuk surga tidak lain lebih sahawati, karena kedermawananku,
karena keinginan dan kesukaanku memberi kepada umat dan di sekitarnya. Hadirin rahimakumullah, sungguh memberi bantuan satu hal yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusiakah yang kita bantu? Apalagi dia manusia sebagai khalifatullah, sebagai orang yang memang dapat titah dari Allah, kau atur bumi ini. Tapi karena satu dan lain hal dia tidak sanggup, dia tidak bisa lagi. Bahkan sekarang ini jangankan ngurusin orang lain, ngurusin keluarga dia sudah tidak sanggup. Anaknya dibiarkan cari sendiri, istrinya pun begitu. Bukan karena mereka meninggalkan tanggung jawab, hanya karena ketidakmampuan yang telah dihadapi oleh mereka. Maka saat kita dapatkan orang-orang seperti itu, sebagai muslim saatnya kita memberikan bantuan. Ustaz, saya juga nganggur. Ustaz, saya juga nggak kerja, tapi masih punya simpanan selayaknya hari ini kita pakai. Kenapa? Karena banyak teman di antara kita yang sudah tidak ada lagi simpanannya. Ya, dapat bantuan dari pemerintah, hanya sekedar sembako, dan itu hanya sekedar makan, tidak bisa punya yang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah, man farraja an makrubin min ummati, siapapun orang yang bantu umat dari kesusahan, pasti dia akan dilindungi oleh Allah dunia dan akhirat. Yang kedua, wa man ahya sunnati, wa fil hadisil akhar wa man ahya sunnati inda fasadi ummah, siapa yang menghidupkan sunnahku. Dalam hadis lain, wa fi menghidupkan sunnah saat banyak umatku meninggalkan sunnah dan banyak umatku yang rusak akhlaknya. Hadirin rahimakumullah, menghidupkan sunnah merupakan satu hal yang berat hakikat. Yang wajib berat, sunnah hakikatnya lebih berat. Karena ketika orang sudah menghidupkan sunnah, sudah pasti wajibnya terjaga dengan sendirinya. Inda fasadi ummah, saat banyak umat meninggalkan ajaran agama ini. Jangankan umat, dalam level dunia, level negara, orang digiring semaksimal mungkin biar meninggalkan agama. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Karenanya ayo hidupkan sunnah biar agama tetap terjaga. Karena di seberang sana ada orang meninggalkan sunnah, bahkan dianggap sunnah itu sudah tidak penting lagi. Sementara dalam waktu yang berbarengan akhlak, tabiat, perilaku manusia hampir seperti serigala, di mana dia kuat menggigit yang kecil, yang lemah, terus demikian. Dan ini merupakan fasadul ummah, kerusakan umat. Ayo hidupkan sunnah. Yang pertama menghidupkan sunnah. Bagaimana kita banyak tolong menolong di antara kita, banyak zikir dan takarrub kepada Allah, menghidupkan sunnah, menghidupkan sholat sunnah malam kah itu, sholat sunnah duha kah itu, zikir dan lainnya kah itu. Insya Allah sunnah yang dijaga akan menyebabkan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aksara salat aliyya, orang yang banyak baca salawat kepada saya. Artinya salawat pun bagian daripada kata sunnah. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, Allah berpesan pada kita, wasta'in bis sabri was shalah. Hai umat Islam, hai orang-orang yang beriman, kau menghadapi susah, sesusah apapun, ayo mintalah kau pertolongan kepada Allah supaya dikuatkan kesabaran kita menghadapi dunia ini. Tapi tidak sekedar sabar, di mana sabar mengikuti protokol kehidupan yang baik, dan itu memerlukan kesabaran. Kita datang, kita jalan kemana, kita pakai masker, kita duduk dibatasi dan lain-lain, itu merupakan kesabaran. Ikuti cara sabar ini. Tapi jangan lupa, setelah sabar kita bisa lakukan wassalah, minta sama Allah pertolongan. Dalam artian hidupkan sunnah, banyakin takarrub, insya Allah bala akan hingkang di tengah-tengah kita, bala akan jalan, bala akan pergi di tengah-tengah kita manakala menghadapi orang-orang yang sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdas syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل على أشرف العرب والعجم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وإلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وهي تدروه الرياء وكان الله على كل شيء مقتدرا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يومئذ يصدر الناس أشتاتا انفروا 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 خفافا وثقالا، انفروا 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 خفافا وثقالا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. يا محول الحول حول حالنا إلى أحسن الحال يا رب العالمين. يا محول الحول حول حالنا إلى أحسن الحال يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.